Sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita seperti biasanya, alangkah baiknya kita dibawa ke dalam doa oleh salah satu teman saya dari anak-anak kami yang bisa memimpin dalam doa. Silakan maju ke depan. Baik, minggu lalu mata pelajaran kita pada minggu lalu adalah globalisasi. Sekarang kita masuk pada mata pelajaran baru, judul baru, yaitu pengaruh daripada globalisasi. Nah, tujuan dari pada pembelajaran ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab dan peluang munculnya akibat globalisasi itu adalah tujuan daripada mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, dalam pengaruh globalisasi ini ada dua pengaruh utama, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positifnya adalah pertama, peningkatan perdagangan dan investasi antar negara. Nah, di sini terjadi peningkatan perdagangan antar negara. Kedua, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Ketiga, peluang kerja lebih banyak. Seterusnya, jika kita bawakan pengaruh globalisasi ini dalam bidang teknologi, pengaruh positifnya di situ dapat kita ambil. Yang pertama, kemudahan akses informasi. Kemudian kita dalam informasi dengan jarak jauh. Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan tentang teknologi canggih. Itu kalau kita bawakan dalam bentuk teknologi dan komunikasi. Kalau kita bawakan ke dalam sosial dan budaya, ada beberapa pengaruh positifnya, yaitu pertama, pertukaran budaya-budaya asing. Kedua, masuknya budaya-budaya asing ke dalam negara kita. Itulah kalau kita bawakan ke dalam sistem sosial dan budaya. Kalau kita bawakan di dalam bidang politik, ada bagian pengaruh positifnya di situ, kerja antar negara lebih erat. Nah, di sini kita tahu bahwa kalau kita membawakan dalam di dalam politik, bahwa kita bisa mengetahui bahwa kerjasama antara negara itu lebih erat. Itu dampak daripada positifnya. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama pada dampak ekonomi, ketergantungan kita dengan negara lain, itu adalah dampak negatifnya. Kita tergantung pada negara-negara lain dan negara-negara yang sudah lebih maju daripada negara kita. Kedua, krisis ekonomi global dapat mempengaruhi berbagai negara. Nah, terjadinya krisis pada ekonomi global ini, itu adalah dampak negatif. Kalau kita bawakan dalam sistem ekonomi, kalau kita bawakan dalam teknologi dan komunikasi adalah terjadinya pelebaran informasi tidak jelas. Kedua, terjadinya pelanggaran penggunaan daripada teknologi. Itu adalah dampak dari pengaruh globalisasi di bidang teknologi dan komunikasi. Kalau kita bawakan dalam sosial budaya adalah terjadinya kesenjangan sosial. Itu kalau kita bawakan dia di dalam sosial dan budaya. Yang seterusnya, kalau di bidang politik ya, terjadinya akan kecemasan dan hilangnya kesadaran nasional. Nah, kalau kita bawakan di dalam bidang politik, maka akan terjadi seperti yang sudah saya sebutkan
terjadinya kesenjangan, akan hilangnya kesadaran nasional. Nah, dari sekian materi yang sudah Bapak tetapkan dari globalisasi ini, tentu nanti ketika ditanyakan kepada kita apa saja pengaruh-pengaruh globalisasi yang sudah kita pelajari, tentu kita dapat mengetahuinya. Nah, sekarang saya membentuk kalian dalam dua kelompok, karena kita cuma 4 orang. Saya akan membentuk kalian dalam dua kelompok. Silakan masing-masing kelompoknya bersaling berhadapan. Nanti setelah silakan kalian diskusikan yang kalian ketahui apa saja contohnya. Yang pertama, apa yang menjadi pengaruh positif dalam jadinya pengaruh globalisasi ini? Apa yang menjadi pengaruh negatif dengan adanya pengaruh globalisasi ini? Silakan kalian diskusikan berdua dan nanti akan saya tanyakan satu persatu. Setiap kelompok akan saya tanyakan apa yang menjadi pembahasan kalian yang akan ditemukan, mau itu pengaruh positifnya ataupun pengaruh negatifnya. Silakan berdiskusi. Oke, baik. Setelah kalian sudah berdiskusi, sekarang apa menurut kalian pengaruh daripada pengaruh positif maupun pengaruh negatif? Kelompok 1, apa yang menjadi jawaban kalian daripada pengaruh globalisasi di bidang negatif? Nah, itu adalah dampak daripada negatifnya dengan adanya yang dimaksud dengan globalisasi. Terjadinya itu perdagangan bebas dan penggunaannya budaya-budaya lokal di daerah-daerah masing-masing. Oke, sekarang kelompok 2, apa yang menjadi pengaruh positif daripada adanya globalisasi? Nah, dengan adanya kelompok 2 mereka menemukan dengan adanya pengaruh globalisasi ini, kita dapat mendapatkan peluang kerja lebih banyak. Nah, betul. Dengan adanya pengaruh globalisasi ini, kita mendapatkan peluang kerja lebih banyak dengan adanya pengaruh-pengaruh daripada globalisasi, pengaruh negatifnya maupun pengaruh positifnya. Nah, itulah yang menjadi pengaruh-pengaruh daripada globalisasi ini. Dan menjadi berarti ketika nanti kita nanya kepada kita apa saja pengaruh-pengaruh positif maupun pengaruh negatif daripada adanya globalisasi ini, tentu kita sudah mengetahui dengan kita sudah mempelajari daripada materi ini. Sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa globalisasi itu merupakan proses dinamis dan terus berkembang yang merupakan dampak positif dan negatifnya sangat penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memanfaatkan potensi globalisasi untuk mengatasi tantangan yang ada pada masa depan. Demikian mata pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk anak-anak kami di masa depan. Dan kita tutup dengan siswa kami, salah satu dari siswa kami membawa kita ke dalam doa.
Indonesia.